Itu adalah tari tradisional dari Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Rantau Bayur, tepatnya adalah di Desa Tebing Abang. Pada waktu itu, tari Seruang Muda itu ditarikan sebelum tahun 1800 Masehi oleh seorang putri yang tidak bisa disebutkan namanya dari istri Datu Arenan. Putri ini menari itu dalam rangka menyambut tamu dari Kesultanan Palembang. Dalam waktu menari itu, si putri ini di pertengahan atau di akhir tarian itu tiba-tiba menghilang ke kayangan. Nah, oleh si Datu Arenan tadi sebagai suaminya itu diajarkan di gadis-gadis sekitar Desa Tebing Abang itu untuk mengulang-ulang kembali tarian Seruang Muda ini. Setelah beberapa tahun kemudian, itu salah satu gadis yang bernama Cik Sena itu adalah menarikan tarian Seruang Muda ini yang diikuti oleh Wati dan Siti Mardia yang biasa tampil di acara pernikahan. Terus saya juga menurut sumber dari ayahanda kami, Sopo Hasim, itu tidak tahu tahun berapa pernah juga mewakili dari Kecamatan Banyuasin juga untuk tampil di Kabupaten Muba pada waktu itu dengan pakaian sangat sederhana, pakai kebaya, pakai kending, pakai gandeng. Tariannya juga menggunakan gerakan inti saja, monoton, banyak di tempat. Musik yang mengiringinya pada waktu itu adalah rombongan, dan saya juga tidak tahu pasti siapa nama penabuh gendangnya atau gongnya, tapi yang saya ingat, dalam ingatan saya yang penabuh rombongan itu adalah namanya Abu Tapai. Terus seiring dengan waktu, tarian-tarian ini tetap dibudayakan oleh ayahanda kami. Pada tahun 84 itu diminta lagi tampil di acara di pagelaran seni Taman Budaya Sriwijaya. Nah, itu sudah ke generasi saya pada waktu itu, ke generasi keempat. Nah, di Taman Budaya kami tampil sebanyak 8 orang. Pakaian sudah berubah seiring dengan waktu, sudah dipakai pakaian pengantin kayak itu, tapi masih cukup sederhana waktu itu. Nah, itu gerakannya sudah ditambah, dimodifikasi lagi, ada gerakan awalan, inti, dan akhiran. Pada tahun 88 kami diminta lagi oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan zaman itu, saya ingat Pak Azwar Bidwi itu meminta kami lagi latihan untuk mewakili Kabupaten Musi Banyuasin di kantor wilayah Palembang. Itu masih dengan alat musik asli juga, penabuh rombongannya saya tidak tahu namanya. Nabuh gendangnya itu adalah orang tua dari Ibu Dahlia, kepala sekolah SD Plus sekarang, dan penabuh gongnya juga Ibu Dahlia.
itu kepala sekolah SD 41 plus sekarang. Nah, habis di tahun 88 itu saya tidak berkecimpung lagi dari tarian Siwang Mudik. Kalau dulu busana tampil pertama itu cuman pakai kebaya, pakai pending, pakai gandhi, sudah tampil. Terus dimodifikasi lagi sehingga pakai bajunya sekarang sudah pakai baju pengantin tapi tidak lengkap kan. Nah, itu. Kalau masalah musik itu tadi juga musiknya harusnya memang dari musik asli tradisional yang namanya kromongan atau gamelan. Nama musiknya itu saking pelannya untuk mengiringi tari Siwang Mudik itu, nama lagunya itu adalah Mapak Mendah. Dan zaman itu saya juga tidak bisa menyebutkan nama-nama orangnya, siapa pemainnya. Itu musiknya itu kromongan itu, gendang, gong, tiga alat musik. Memang setiap kami tampil itu selalu memakai alat musik asli tradisional. Itu. Pada saat itu pemain alat musiknya itu yang mukul kromongan itu adalah Abu Tapai. Nah, tapi pada waktu sudah generasi ke kami itu sudah semuanya ibu-ibu. Salah satunya itu adalah penabogong sekarang, pada waktu tampil itu adalah Ibu Dahlia, kepala SDN 41 plus. Nah, yang nabu gendang itu adalah orang tua Ibu Dahlia. Terus yang nabu gamelan itu perempuan juga, tapi tidak tahu aku namanya. Itu kalau gerakan yang pertama kali ditampilkan oleh rombongan Cik Sena, Wati sama Siti Mardia itu pada waktu tidak tahu, pokoknya di era tahun 80-an barangkali Kak. Itu gerakannya cuma pakai gerakan inti dan monoton di tempat. Nah, setelah kami tampil untuk mengikuti di pagelaran seni di Taman Budaya dan kantor wilayah, itu atas inisiatif waktu itu zaman itu Pak Azwar Bidwi sama ayanda kami, itu ditambah awalan dan akhiran gerakannya itu untuk menambah waktunya juga, karena kita kalau lomba biasanya menggunakan waktu. Nah, itu ditambah awalan dan akhiran yang gerakannya ibaratnya kalau tari Siwang Mudik tadi kan menggambarkan gerakan-gerakan ikan. Nah, tapi itu ditambah gerakan mendayung, gitu. Nah, si Datu Arinan tadi pergi mencari ikan. Itu ditambah awalan dan akhiran. Saya mengenal tari Siwang Mudik sejak tahun 1988. Pertama kali saya dikenalkan tari Siwang Mudik, pada waktu itu saya masih siswa SPG. Saya diajak oleh pendidik kebudayaan untuk mengikuti festival tari daerah Sumatera Selatan di wilayah kantor wilayah Sumatera Selatan. Pada waktu itu saya ikut, bukan penari, saya ikut. Jadi saya melihat dan pengamat melihat tari Siwang Mudik, bagaimana tari Siwang Mudik itu ditampilkan pertama kali. Pada waktu itu pertama kalau dibandingkan dengan sekarang, tari Siwang Mudik ditampilkan pada waktu itu sangat sederhana sekali dengan pakaian seadanya dan tidak seramai seperti sekarang. Kalau sekarang ini sangat ramai pakaian tari Siwang Mudik itu. Kalau dulu pakaiannya cuma rambut disasak, pakai gandhi, memakai kembang urai, pakai cipako pening, kalau pun tidak pada waktu itu. Tapi menurut saya pada waktu itu paling cantik tari Siwang Mudik itu, karena tampil make-up-nya sederhana, tidak berlebihan seperti sekarang. Kalau sekarang sudah banyak sekali make-up-nya, warna ini. Kalau dulu alami make-up-nya itu. Itu tari Siwang Mudik yang saya kenal pada waktu dulu.
Saya mulai belajar tari Sulawesi Mudik itu sebelum di festival di Katowice itu saya sering ikut teman-teman yang dari daerah asal Sulawesi Mudik itu Tebing Abang. Setiap hari Sabtu sore pulang sekolah saya ikut nginap di Tebing Abang. Di situ saya belajar dengan narasumbernya itu Pak Ci. Nah dari situ belajar tuh ya cara belajar zaman dahulu kan tidak pakai lampu ceplong itu malam-malam itu, tapi asik belajar itu dengan rekan-rekan bujang gadis yang di situ tidak ada seperti sekarang grup sanggar apa itu nggak ada. Siapa yang mau aja gitu kan. Pertama kali tari Sulawesi Mudik itu saya dengar itu musiknya itu sangat lemah, gemulai, lambat sekali. Nah, dengan mendengar musik itu, sentingan-sentingan itu, ngantuknya aku dengar tari Sulawesi Mudik ini pasti dapat Raden itu lagi di kamu tuh buat lagi yang agak ngebit dikit itu. Nah, dari situ kami buat setelah tari Sulawesi Mudik itu biasa tampil itu banyak yang protes tari itu terlalu lambat, maka untuk yang baru ini kami buat lebih ngebit lagi, lebih cepat lagi supaya orang yang nontonnya lebih asik dan tidak mengantuk sesuai dengan selera anak muda sekarang kan. Untuk motif gerakan tari Sulawesi Mudik itu pertama tari itu gerakan motif dayung, kemudian motif tayak, kemudian motif ngambur, motif ngelentik, motif ngubang dan motif ngepak. Pelantai tari Sulawesi Mudik itu adalah pi. Dari awal sampai akhir tepi bentuknya. Kalau tari tradisi kan rata monoton begitu, tidak ada ganti pola. Paling pertama datang dia bentuk lurus, ngambur, langsung bentuk pi. Waktu itu yang untuk tahun pertama sekali tahun 88, kemudian tahun 90 mulai lagi dikasih nama. Dan itu musiknya juga musik aslinya terombongan. Sekarang kena musik terombongan sulit untuk dicari. Kami memperdayakan musik khas Banyuasin itu kelentangan yang terbuat dari kayu kemahang itu. Nah, dengan dari musik kayu kemahang itulah makanya musik Sulawesi Mudik itu agak beda dengan yang musik dari terombongan. Kalau terombongan terlebih lambat, kalau musik dari kelentangan lebih cepat. Saya mengkonstruksi musik itu di sanggar saya sendiri di sini. Yang terlibat itu pada waktu itu pemusiknya Pak Swandi, tidak tahu masih ada apa tidak Pak Swandi. Swandi bagian akordeon itu, Sulaistono sebagai nabo gendang, dan itu Pak Supardi sebagai nabo gong, Pak Supian Effendi sebagai nabo kelincingan itu. Kemudian penari-penarinya antara lain ini Ana, Sari Melati, Sally, Wulan, dan Rika. Oh, yang versi saya itu Sulawesi Mudik yang pertama kali kami tampilkan versi saya itu memakai kebaya kurung, tapi bukan dari songket, kayak kurung dari bahan saten. Kemudian riasannya pakai gandhi, pakai sumping, kemang urai, kalung, gending, itu saja, tanggai. Kalau dalam lomba itu, kalau kita membawakan tari dalam lomba, tari Sulawesi Mudik itu kita dikasih waktu 5 menit. Jadi sebelum kita tari, kita disesuaikan dulu dengan lokasi tempat. Misalnya kurang waktunya, jadi gerakannya kita kurangi. Kalau waktunya lebih, gerakannya kita tambahi. Untuk tari Sulawesi Mudik ini sebenarnya yang sangat jarang ditampilkan. Nah, kami tampilkan Sulawesi Mudik setiap kali festival antar kabupaten kota. Sebab situ ada tari wajib, itu tari tradisional. Sedangkan tradisional kita cuma ada Sulawesi Mudik pada waktu itu. Setelah Sulawesi Mudik lagi tampilkan, kami ada lagi tradisional Batangas. Kemudian ada lagi sekarang ini tari sambut. Nah, jadi tari Sulawesi Mudik itu kalau diikut festivalkan sudah 5 kali difestivalkan dalam festival antar kabupaten kota. Tapi untuk tingkat nasional belum pernah ditampilkan. Saya pertama kali mengenal tari Sulawesi Mudik ini ketika saya SMA. Itu saya menonton event 17-an di Kecamatan Banyuasin 3. Jadi
yang menarikan itu adalah kebetulan teman SMA saya, cucunya Pak Sofa dan keponakannya Ibu Elia, itu namanya Irma Peralisa. Jadi ketika tahun 2007 ada festival di Musirawas dan kita ada lomba tari tradisi nih, jadi kita ingin menampilkan yang berbeda dari yang lainnya, maksudnya yang belum pernah kita angkat untuk dalam event festival gitu kan. Kalau tari Suang Sedulang Setudung udah pernah, tari Betangas udah pernah, jadi kita akan menampilkan tari tradisi yang lain, yaitu Suang Mudik yang berasal dari Kecamatan Rantau Bayur. Jadi tari Suang Mudik ini pertama kali saya pelajari, ini yang saya pelajarin pertama kali itu dengan teman saya itu Irma Peralisa di rumahnya bersama 4 orang penari lainnya. Di antaranya itu ada Yukmar, Yurika kalau nggak salah ya, dan Bulan satunya lagi saya nggak ingat. Jadi itu pertama kali untuk kepentingan festival di Musirawas pada tahun 2007. Jadi kita belajar di situ tari tradisinya itu dari awal, memang dari langkah-langkah tarinya yang begitu unik, yang berbeda dari tari tradisi yang biasa yang lainnya gitu kan. Dengan setiap gerakannya itu mempunyai makna. Jadi memang harus tradisinya memang harus dapat dan harus ya kita harus mendalami juga ya. Wah, ini gerakannya lagi beriringan nih, kan Suang Mudik beriringan gitu. Jadi kalau misalnya lagi sirip, ini siripnya nempel gitu kan, kayak memang gerakannya memang unik, memang berbeda dari gerakan yang lainnya, langkah-langkahnya gitu kan. Jadi kita mengangkat itu untuk festival gitu kan. Jadi pas festival tahun 2007 itu sebenarnya pas awal kami belajar itu hitungan tarinya itu nggak seperti sekarang, karena kan untuk kepentingan festival ada durasinya juga supaya tidak monoton, karena kan biasanya tari tradisi itu monoton kan. Jadi kita mengurangi hitungannya, seperti gerakan ngambur itu yang di awal setelah beriringan itu, gerakan ngambur itu hitungannya kalau nggak salah waktu itu dibilang 8, tapi karena untuk kepentingan festival, untuk kepentingan pagelaran, untuk pertunjukan, jadi kita potong menjadi 3. Kemudian untuk gerakan taya juga ada dikurangin kayaknya ya, cempakonya juga dikurangin, terus banyak hitungannya yang dikurangin karena untuk kepentingan festival itu biar nggak monoton, biar nggak terlalu monoton. Tapi gerakan-gerakan intinya tetap ada gerakan intinya. Jadi itu untuk kepentingan festival aja supaya tidak terlalu monoton dan tidak terlalu lama. Terus kemudian untuk musiknya sendiri itu musik awalnya gamelan. Musik awalnya itu gamelan. Iringan musik gamelan, tidak seperti sekarang. Jadi awalnya itu kita belajarnya melalui kaset. Jadi kan karena untuk kepentingan festival kan kita harus musik live nih, jadi kita perbaruin musiknya dengan gamelan, karena yang terdengar di kaset itu adalah suara gamelan gitu kan. Tapi kemudian musiknya berubah seperti sekarang itu karena kita nih Banyuasin punya kelentangan nih gitu kan. Jadi kita harus mengangkat yang khas, yang kelentangan, jadi kita buat musiknya lebih khas lagi, karena kan ini udah tradisi, jadi kita harus kita menggantinya menjadi kelentangan gitu. Pertama saya belajar tari Seluang Mudik itu sebenarnya dari kecil itu sudah melihat senior-senior saya latihan di sanggar, jadi pada saat itu juga kita sering mengikuti gerakannya dari belakang, tetapi untuk latihan detail itu pada tahun 2015, pada saat itu kami latihan langsung di Sanggar Seni Sedulang Setudung, langsung dilatih oleh Bapak Raden Gunawan, juga dibantu oleh senior kami Ayu Sari Melati. Dan untuk menarikan tari Seluang Mudik itu kami pernah menarikannya salah satunya di acara Musi Tributon, waktu itu kalau tidak salah pada tahun 2016.
Saya mulai mengenal tari seluang mudik tentunya dari umur saya masih sangat kecil. Sama seperti adik saya tadi, saya melihat dari ayu-ayu senior yang latihan di sanggar, dari belum ikut menari sampai ikut menari. Nah, dan latihannya itu mulai dari tahun 2012 ketika saya kelas 3 SMP, di mana saya diajak ayu senior karena waktu itu kekurangan penari, jadi karena tinggi saya sudah cukup dan sama dengan penari senior, jadi saya mulai diajak latihan tari tersebut. Ya, saya belajar tari seluang mudik dari Ayu Sari Melati. Waktu itu di sanggar bareng ayu-ayu yang senior. Jadi memang saya mungkin agak sedikit lambat karena saya kecil sendiri. Cuman seiring berjalannya waktu ternyata saya bisa mempelajari tari tersebut. Pertama kali saya mempelajari tari seluang mudik ini yaitu pada tahun 2013. Waktu itu karena akan ada acara festival di kalau tidak salah di Pagar Alam akan ada festival Besema, maka saya diajak kakak-kakak senior saya, Yuk Sari, untuk belajar tari seluang mudik ini. Tarian ini waktu itu dibawakan pada bulan Juni 2013 di Festival Besema. Pertama kali saya mengenal tari seluang mudik ini tentunya kalau tidak salah pada tahun 2015 di saat saya masih menduduki sekolah menengah pertama. Nah, pada saat itu saya sering melihat ayu-ayu senior tampil di berbagai pentas lah tentunya. Nah, pada beberapa selang 1 tahun kemudian kami diminta untuk menari tari seluang mudik di acara Musik Tributon pada tahun 2016. Nah, jadi di situ kami diajarkan oleh Bapak Raden Gunawan dan juga dibantu oleh ayu senior kami yaitu Ayu Sari Melati. Nah, kalau untuk tari seluang mudik ini menurut saya tarian ini sangat unik sekali karena mempunyai banyak sekali ragam gerak yang beragam. Tentunya kalau sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, ada yang diambil dari gerakan ikan seperti gerakan meletik, gerakan ngubeng, dan ada banyak lah tentunya. Untuk menurut saya sendiri, tari seluang mudik ini sangat unik dan cukup berbeda juga dengan tari-tari tradisi yang lain, karena untuk tari seluang mudik ini sendiri juga ada gerakan yang mengikuti gerakan ikan seperti meletik itu kan, dan juga tingkat kesulitannya juga cukup rumit karena di tari seluang mudik ini banyak gerakan, hampir seluruh gerakan inti itu gerakan kita pinggangnya itu miring. Jadi itu lumayan tingkat kesulitannya lumayan rumit. Selain pinggangnya miring, kaki kita juga harus mendak. Terus pada saat gerakan awal itu kita harus badannya harus mendak. Nah, itu merupakan tingkat kesulitan sendiri di tari seluang mudik. Selain itu juga ada gerakan ngubang. Nah, itu ngubang itu berputar-putar tapi kaki kita itu harus ada motifnya tersendiri. Itu juga menurut aku salah satu ragam gerak di tari seluang mudik yang cukup rumit. Tari seluang mudik menurut saya sangat unik daripada tari-tari di kabupaten lain karena ada beberapa motif yang sangat jarang dilihat, bahkan mungkin tidak ada di kabupaten lain, seperti motif ngubeng karena itu kaki dan pinggul posisinya condong miring ke kanan, dan juga kaki itu berputarnya tidak tidak lurus begitu. Jadi ada yang agak sedikit dijinjit, ada yang juga sedikit menapak. Motif gerak ngepak itu menurut saya unik sekali dan juga agak sedikit sulit di situ, tapi masih bisa dipelajari karena dia harus sama barengan memutar tangannya dengan kepalanya. Kalau dilihat di kaca, mungkin itu ketika baru belajar akan tidak sama kelokannya, putaran kepala dan tangannya. Cuman kalau kita ikuti terus, latihan terus, lama-lama bisa dipelajari. Untuk ragam gerak tari ini lebih menitik beratkan pada saat mendak, dan kalau menurut saya lebih berat ke sebelah kiri ya, karena saat berputar apalagi gerakan berkeliling atau mengepak itu lebih menitik beratkan
ke sebelah kiri. Lalu gerakan yang agak lebih sulit lagi yaitu gerakan apa? Ini. Nah, gerakan ngubeng itu lebih berat ke sebelah kiri. Makanya kemarin waktu latihan-latihan lagi itu kaki saya agak lebih terbeban dari sebelah kiri. Nah, kalau untuk kesulitan dari belajar tari Seruang Mudik ini, kalau menurut saya pribadi, tari Seruang Mudik ini lagunya itu dari awal sampai akhir itu sama. Jadi tentunya kalau misalkan kita baru belajar dan belum hafal, itu kita bingung dari awal sampai akhir itu gerakannya itu di mana saja. Jadi benar-benar kita harus ingat posisinya, gerakannya itu dari urutan yang pertama sampai akhir. Berbeda dengan tarian-tarian lainnya, misalkan lagu berubah, gerakan juga berubah. Nah, dan juga kalau untuk kesulitan, untuk saya pribadi, dengan postur tubuh saya yang sedikit berisi ini, untuk menggeraknya itu tuh sedikit sulit karena lebih ke lambat, terus juga ada gerakan ngubeng itu yang menumpukan dari kaki kiri itu tadi, jadi yang benar-benar pinggul kita tuh harus menahan gitu. Harapan saya dengan ini digali kembali tarian tradisional yang mungkin sudah 40 tahun usianya tidak pernah ditampilkan. Harapan saya generasi berikutnya itu mau mempelajari tari-tari tradisional. Untuk generasi muda supaya mencintai budaya tradisional Banyuasin, jangan bosan-bosan. Saya sarankan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengadakan sosialisasi tari Seruang Mudik. Setelah diadakan sosialisasi, diadakan lomba antar sekolah, antar kecamatan, baru Seruang Mudik itu bisa berkembang kemana-mana. Kalau dilombakan antara kecamatan, yang tahu cuma kabupaten saja tari Seruang Mudik. Kecamatan lain belum tahu. Jadi sebelum diadakan lomba, kita adakan dulu pelatihan tari Seruang Mudik. Itu rencana saya, tapi belum tercapai ya, karena telah cepat pensiun. Untuk pesan untuk generasi selanjutnya itu jangan sungkan untuk belajar tari di daerah kita sendiri, jangan malu untuk ikut bergabung, dan harus semangat belajar untuk memperkenalkan dan juga melestarikan tari-tari tradisi khususnya di Kabupaten Banyuasin. Pesan dan harapan semoga tari ini tidak punah, karena tari ini mungkin cenderung monoton tapi sebenarnya sangat unik. Jadi harapannya untuk adik-adik selanjutnya semoga mau mempelajari tari ini, bahkan senang mempelajari tari ini, dan juga bisa terus melestarikan tari ini sampai ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Untuk harapan para adik-adik, jangan pernah sungkan untuk belajar tari tradisi ini, karena tari ini sangatlah unik, tidak bisa ditemukan di daerah lain. Terus tari ini terinspirasi dari ikan, di mana di daerah lain belum tentu menemukan tari-tari ini. Dan pesan untuk adik-adik selanjutnya, jangan sungkan untuk berkarya, jangan sungkan untuk berlatih. Terus mari kita kembangkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Kalau bukan kita, siapa lagi?